Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, bertemu lagi dengan saya, Yohana Rina Kurniasari, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Kulon Progo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro sebagai tugas koneksi antar materi modul 1.1. Refleksi dan kesimpulan yang akan saya sampaikan menggunakan 3 pertanyaan dasar. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Kemudian yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Pertanyaan pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Nah, sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya percaya bahwa pembelajaran itu sejatinya didominasi oleh guru. Maksudnya adalah guru yang memegang peranan paling penting di dalam kelas dan yang paling aktif untuk melaksanakan pembelajaran, sedangkan murid mengikuti saja. Kemudian yang kedua, guru atau saya biasanya menuntut anak untuk bisa menguasai pengetahuan yang saya sampaikan. Jadi saya menyamaratakan anak-anak didik saya ini kemampuannya sama sehingga mereka seharusnya bisa menguasai pengetahuan yang saya sampaikan. Ketiga, guru atau saya sendiri kurang memahami karakteristik dan kekuatan kodrat anak. Ini yang saya alami. Kemudian, tugas dan kegiatan pembelajaran yang biasa saya lakukan masih monoton dan sifatnya menyeragamkan semua gaya belajar anak. Jadi, kegiatannya belum mengakomodasi gaya belajar anak yang beragam. Kemudian, siswa pasif mendengarkan dan saya sebagai guru adalah satu-satunya sumber belajar. Mereka hanya mendengarkan, mencatat, dan mengerjakan tugas. Dan berikutnya adalah para siswa dipandang sebagai kertas kosong. Artinya, guru bebas untuk melukis atau menggambar sesuatu yang diyakini guru sesuai dengan kehendak guru sendiri. Ini adalah gambaran kelas saya sebelum mempelajari modul 1.1. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Nah, pikiran saya yang berubah yaitu yang pertama, guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Para siswa bisa mendapatkan sumber belajar dari lingkungan sekitar, buku-buku, atau teknologi yang memiliki banyak sumber belajar yang bisa dimanfaatkan. Kemudian yang kedua, siswa bukanlah kertas kosong. Tugas guru hanyalah memberi tuntunan agar bisa menebalkan garis-garis samar pada anak. Yang ketiga, guru adalah fasilitator. Pembelajarannya berpusat pada siswa. Kemudian, pendidikan sejatinya menuntun, bukan menuntut. Dan pendidikan bukan hanya membekali pengetahuan, tetapi juga budi pekerti. Perilaku saya yang berubah, yang pertama, pembelajaran saya kemas lebih menarik sehingga siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Kemudian, aktivitas pembelajaran memberikan kebebasan pada siswa sesuai dengan kemampuan, minat, bakat, dan gaya belajarnya. Yang ketiga,
Guru lebih cermat menggali dan memahami karakteristik anak. Dan yang keempat yaitu guru mendesain pembelajaran yang mengakomodasi kodrat alam dan kodrat zaman anak. Ini adalah gambaran kegiatan belajar setelah saya mempelajari modul 1.1. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan berpusat kepada siswa. Kedua, menerapkan pembelajaran dengan mengintegrasikan konteks sosial budaya setempat. Yang ketiga, memetakan bakat, minat, dan gaya belajar siswa untuk pijakan merancang aktivitas belajar yang memerdekakan siswa. Yang keempat, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran, yakni belajar sambil bermain. Dan yang kelima, mendesain pembelajaran sesuai kodrat alam dan zaman anak. Yang keenam, menerapkan sistem among dan melaksanakan semboyan ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso dan tutwuri handayani. Kesimpulan yang bisa saya ambil setelah saya mempelajari modul 1.1, yang pertama, tujuan pendidikan adalah menuntun kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, pendidikan bukan hanya akademis saja, namun juga budi pekerti, yakni kesatuan pikiran, perasaan, dan kehendak. Yang ketiga, anak bukanlah kertas kosong, ia memiliki kekuatan kodratnya. Yang keempat, guru perlu menerapkan sistem among sesuai dengan semboyan ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso dan tutwuri handayani. Yang kelima, pembelajaran perlu dirancang dengan siswa sebagai pusatnya, berpihak pada siswa, dan memerdekakan siswa.